Latihan perdana timnas Indonesia dan pelatihan perdana timnas Jepang bakal berlangsung. Timnas Indonesia sendiri hari ini bakal melakukan latihan perdananya juga. Insya Allah pemain akan tiba hari ini dan besok. Pemain insya Allah besok juga udah full squad, udah tiba di Jakarta. Termasuk timnas Jepang sudah tiba di Jakarta tadi dini hari sekitar jam 2-an. Halo teman-teman, update lagi soal perkembangan timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Jepang tanggal 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oke teman-teman, untuk update terbaru yang gue dapatkan, timnas Jepang sudah tiba di Jakarta tadi dini hari sekitar jam 2-an. Timnas Jepang yang tadinya sempat mengalami problem flight waktu menuju Indonesia dan harus putar balik. Akhirnya timnas Jepang dengan selamat skuadnya sudah tiba di Jakarta dan sudah menginap di hotel dekat Gelora Bung Karno. Untuk timnas Jepang tersendiri, pemainnya belum lengkap yang tiba di Jakarta. Masih ada beberapa pemain yang akan menyusul. Mungkin hari ini mereka bakal bergabung dengan skuad timnas Jepang yang sudah ada di Jakarta. Oh ya, untuk latihan timnas Jepang bakal melakukan latihan perdananya di Jakarta hari ini di lapangan ABC Senayan, yaitu masih di area Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tepatnya timnas Jepang ini bakal melakukan latihan sore hari ini sekitar jam 5 sore. Latihannya tertutup dan tempat latihannya timnas Jepang nanti bakal tertutup rapat mengeliling kain berwarna hitam yang tinggi, jadi siapapun nggak akan ada yang bisa melihat latihan timnas Jepang kecuali media. 15 menit pertama bakal mendapatkan kesempatan untuk meliput dan mengambil gambar video latihan perdana timnas Jepang di Indonesia yang persiapan untuk menghadapi timnas Indonesia. Untuk timnas Indonesia sendiri hari ini bakal melakukan latihan perdananya juga, tapi latihan recovery, bukan latihan recovery ya, mungkin hanya recovery, latihan ringan, bukan latihan taktikal, bukan latihan strategi, bukan latihan yang serius banget gitu, enggak. Hari ini bukan kayak gitu, karena kita masih menunggu beberapa pemain abroad kita yang belum bergabung. Insya Allah pemain akan tiba hari ini dan besok. Pemain insya Allah besok juga udah full squad, udah tiba di Jakarta. Termasuk Tom Haye, Meselgers, kemudian ada Nathan. Insya Allah besok bakal tiba sih di Indonesia. Untuk hari ini pemain yang tiba itu ada Eliano Reynes sudah tiba, kemudian ada Ragnar Rotmangun yang satu pesawat, Jaijas itu juga ada. Insya Allah mereka malam ini udah mulai mengikuti latihan perdana timnas Indonesia. Tapi untuk pemain-pemain seperti Meselgers itu bakal besok gabung timnas karena mereka semalam baru main dan Nathan juga semalam klubnya baru main, jadi besok mereka bakal tiba di Indonesia. Jadi latihan perdana timnas Indonesia dan pelatihan perdana timnas Jepang bakal berlangsung sore dan malam ini. Kalau timnas Jepang tadi yang gue bilang jam 5 sore di lapangan ABC Senayan. Kalau untuk timnas ya kita tahu mereka latihan di mana, tentunya ya di Stadion Madia. Semoga gue berharap sih rumput lapangan A Senayan ini bagus ya, bener-bener yang bagus dan nggak bikin pemain timnas Jepang mengeluh, bahkan mungkin sampai ke publik lapangannya kurang optimal, lapangannya kurang baik. Semoga enggak, semoga lapangan ABC bagus, lapangan Stadion Madia juga bagus, jadi pemain kita timnas Indonesia dan pemain timnas Jepang bisa berlatih dengan baik dan didukung oleh kualitas rumput stadion dan lapangan tersebut, jadi pemain bisa optimal untuk melakukan latihannya.
Untuk official trainingnya teman-teman, Timnas Indonesia dan Timnas Jepang bakal berlangsung tanggal 14 sore dan 14 malam. Dua tim ini bakal melakukan official training secara bergantian, sekaligus preskon juga tanggal 14 siang kalau nggak salah, itu bakal ada preskon 14 siang menuju 14 sore. Itu pastinya akan ada preskon seperti pertandingan sebelumnya. H-1 siang atau H-1 sore bakal ada preskon sebelum adanya official training dari dua nasional tim ini. Oh iya teman-teman, gue bakal ngebantu. Tadi gue juga ngebuka drop question gitu di Instagram pemain ke-12, dan gue mau mencoba membantu teman-teman pemain ke-12 yang pertama kalinya nih nonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, terutama yang bener-bener yang dari luar kota. Gue bakal menjawab semampu gue dan sebisa gue, gak akan semuanya gue jawab, tapi pertanyaan yang sekilas sama bakal gue jawab di video ini. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan baru dan belum gue jawab di sini, bakal gue coba jawab di video selanjutnya, gitu ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan pertamanya itu, kalau pakai kereta dari Serang turun di stasiun apa bang yang dekat sama GBK? Jujur kalau ini kalian harus ngecek sih di Traveloka. Mungkin ada di stasiun Senen gitu. Kalau misalnya emang dari stasiun Senen, kalian juga gampang akses ke sini, ada LRT, ada KRL juga gitu. Dan kalian bisa naik sih ojek online gitu langsung ke GBK, itu jauh lebih praktis. Jadi kalian gak usah transit kayak gitu. Mungkin biayanya lebih boros dikit dibanding kalian harus naik KRL maupun LRT ya. Ada layar lebar gak di luar GBK? Gue rasa nggak akan ada sih ya. Karena pertandingan sebelumnya juga nggak ada layar besar yang buat nobar gitu. Karena pihak GBK dan Timnas Indonesia dan PSSI juga pasti memikirkan hal itu supaya tidak ada kepadatan yang over di luar GBK ataupun yang di tempat parkir sih, pasti nggak akan ada. Jadi kalian yang nggak punya tiket, lebih baik kalian nggak usah datang langsung ke GBK. Kalian lebih baik nonton di layar kaca, dukung timnas bisa di mana aja teman-teman. Yang penting doanya. Ada shuttle bis katanya, naik dari mana? Oh ya teman-teman, nih gue mau ngasih penjelasan ke kalian. Shuttle itu yang dimaksud itu kayak mobil golf gitu loh. Nah nanti itu hanya beroperasi di area Gelora Bung Karno aja, nggak sampai di luar GBK kayak gitu. Tapi kalian kalau misal mau naik transportasi umum dan pengennya gratis dan nyaman, kalian bisa naik MRT. Kalian pulang pergi naik MRT mendukung Timnas Indonesia dan pastinya punya tiket, kalian nanti bakal dapat gratis tanpa bayar sedikit pun. Pulang pergi nonton pertandingan, asalkan punya tiket ya. Nanti kalian bisa turun di Senayan dan Istora Mandiri, nanti tinggal jalan kaki. Parkiran mobil dan parkiran motor. Parkiran mobil dan parkiran motor di GBK itu sangat banyak, sangat luas, sangat besar. Tapi kapasitas GBK juga banyak, penonton juga bakal banyak banget kan, puluhan ribu, bahkan mungkin tembus 70.000 penonton mungkin bisa aja. Jadi kalian bisa parkir di area dalam GBK, atau kalian mungkin bisa parkir di pinggir-pinggir GBK seperti di FX Sudirman, itu kalian juga bisa, tapi harus effort dikit untuk jalan kaki. Dan gue merekomendasikan buat kalian lebih baik datang ke stadion 4-5 jam sebelum pertandingan. Itu kalau kalian bisa sih. Tapi kalau semisal kalian emang pulang kerja jam 5 sore, jam 6 sore ya, pasti kalian jauh lebih, antrinya jauh lebih panjang. Kemudian rawan untuk tidak mendapatkan parkiran motor maupun parkiran mobil, dan kalian pasti bakal macet-macetan di area dalam maupun di luar Stadion Gelora Bung Karno. Seperti pertandingan kemarin kita lawan Australia, itu bener-bener macetnya macet banget. Jadi teman-teman, gue menyarankan kalian datang ke GBK buat naik transportasi umum. Untuk aksesnya itu banyak banget kok. Kita bisa naik ojol, kemudian kita mungkin bisa naik MRT, kita bisa naik busway, itu juga bisa teman-teman. Kalian nanti kalau misalnya naik MRT atau busway itu benar-benar di depan, dan di area GBK tinggal jalan kaki masuk ke dalam GBK deh. Itu benar-benar mantap dan gratis kalau MRT. Kemudian kenapa gue menyarankan 4-5 jam sebelum pertandingan? Supaya kalian gak buru-buru masuknya, gak usah lari-larian, jadi kalian bisa enjoy,
kalian bisa kulineran dulu, kalian bisa bikin konten dulu, foto maupun video di area GBK. Kemudian kalian dapat parkiran nih, yang kalian gak usah antri, kalian gak usah macet-macetan, dan kalian bisa berdiri atau antri di gate yang paling depan sebelum antrian gate itu dibuka dan sebelum antrian gate itu panjang teman-teman. Terutama untuk teman-teman yang duduk di upper itu kan free seat kan, seatnya itu bebas. Kalau misal Garuda West, Garuda East, Premium West dan Premium East itu kan udah diatur ada seat numbernya. Cuman kalau misal South, North dan Upper itu kan kita bebas kan. Jadi gue menyarankan kalian untuk antri di gate itu di area depan gitu deh. Jadi kalian bisa masuk ke GBK lebih lancar dan kalian lebih leluasa dan ada pilihan kursi untuk menonton pertandingan dengan best view versi kalian masing-masing. Jadi 4-5 jam adalah waktu ideal kalian untuk datang dan tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa gue bantu menjawab. Ada banyak pertanyaan sebenarnya, banyak banget. Cuman video ini nanti terlalu panjang, kalian juga terlalu bosen dengerin omongan gue dan melihat gue. Nanti bakal gue jawab lagi di video selanjutnya. Untuk kegiatan gue hari ini, gue nanti sore bakal ke latihan timnas Jepang dan bakal datang juga ke latihan timnas Indonesia maghrib, dan mungkin bakal menyempatkan diri untuk ambil video apapun, ambil gambar keberangkatan dan kedatangan pemain waktu di hotel maupun di stadion. Jadi nanti gue bakal update banyak video hari ini dan 9 hari ke depan, karena gue 10 hari di Jakarta, gue bakal tiap hari update untuk kalian. Thank you banget teman-teman yang udah nonton, yang udah ngasih masukan, yang udah ngasih kritik, yang udah support. Thank you banget buat teman-teman pemain ke-12. Jadi sekian pamit gue dari video ini. Nanti kita update lagi soal perkembangan, aktivitas dan kegiatan timnas Indonesia maupun timnas Jepang sebelum matchday tanggal 15.